Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 96, semua orang terfokus pada Ye Yuan. Jadi tentu saja, tidak ada yang memperhatikan transformasi yang tiba-tiba terjadi di tubuh Long Tang, kecuali Zuo Bugui. Tetapi bahkan Zuo Bugui tidak dapat membayangkan perubahan seperti apa yang dibawa transformasi Long Tang padanya. Sampai bertahun-tahun kemudian, Zuo Bugui kemudian mendengar bahwa kecakapan bela diri Long Tang memecahkan kehampaan, dan dia naik ke alam ilahi dengan status ahli terkuat di dunia tanpa akhir. Pada saat itu, dia akhirnya mengerti apa arti kata-kata ini pada masa negara Qin. Tentu saja, ini semua nanti di masa depan. Saat Long Tang berbicara dengan Zuo Bugui, keributan lain muncul dari kerumunan lagi. Cepat lihat, Ye Yuan berhenti maju, ya, dia berhenti di langkah ke-338, baru 5 langkah. Dia membuatku takut setengah mati, kupikir dia akan terus maju dengan kekuatan yang tak tergoyahkan. Apakah kamu bodoh? Ini adalah jalan 9 surga. Dipuji sebagai zona kematian untuk semua alam esensi. Bagaimana mungkin dia bisa terus maju tanpa perlawanan? Kesulitan sebenarnya dari jalan 9 surga dimulai dari tahap tengah 333 langkah. Untuk sebagian besar dari alam esensi yang datang untuk menantang jalan 9 surga jatuh pada titik ini. Bagaimana mungkin Ye Yuan jatuh ke tahap pertama dengan betapa mengerikannya dia? Jadi begitu, kecepatan penyeberangannya barusan terlalu menakutkan. Itu dengan cepat menyapuku. Hur-hur. Lalu apakah menurutmu Ye Yuan bisa melewatinya? Sama sekali tidak. Jika Ye Yuan berada di alam kondensasi roh setengah langkah, aku akan merasa bahwa dia mungkin berhasil melewatinya. Tapi dia hanya berada di alam Qi esensi tingkat ke-6. Bagian paling menakutkan dari jalan 9 surga masih merupakan 333 terakhir langkah. Saat Ye Yuan mendarat di langkah kelima dari tahap kedua di jalan 9 surga, momentumnya yang ganas akhirnya terhenti. Tindakan ini secara alami menarik perhatian semua orang. Kerumunan mulai berteriak-teriak. Orang-orang yang awalnya terpana oleh momentum kemajuan Ye Yuan tiba-tiba menjadi sadar pada saat ini. Ini adalah zona kematian untuk semua alam esensi, jalan 9 surga, bagaimana mungkin melewatinya dengan lancar tanpa masalah. Saat Su Yubai melihat pemandangan ini, keterkejutan awalnya berubah menjadi ekstasi liar. Aku sudah lama mengatakan bahwa dia tidak mungkin melewatinya. Alam Qi esensi tingkat ke-6 yang kecil berani menangani jalan 9 surga, sombong, mencari kehancurannya sendiri. Meskipun dia sangat gembira, Su Yubai jelas tidak akan cukup bodoh untuk menunjukkannya di wajahnya. Namun, dia tidak menahan kata-katanya sama sekali. Semua orang tahu bahwa dia tetap ingin melenyapkan Ye Yuan, jadi dia tentu saja tidak perlu berpura-pura menjadi orang baik yang munafik. Apa yang Tetua Su katakan benar, Ye Yuan ini lebih suka menantang jalan 9 surga daripada datang ke pertemuan tetua. Ini meremehkan kita semua, bocah kurang ajar itu, menurutku. Tidak ada yang perlu disesali atas kematiannya, seorang penatua menggema. Kata-kata penatua Lin tidak masuk akal. Menantang jalan 9 surga adalah hak setiap siswa. Setelah Anda melewati jalan 9 surga, Anda akan menikmati hak istimewa dari murid inti sekte tinggi. Ini ditetapkan oleh sekte tinggi, tidak masalah seberapa kuat dewan tetua. Itu tidak lebih besar dari aturan sekte tinggi, kan? Hu Changsheng mengangkat kelopak matanya dan berkata dengan dingin. Seperti orang lain, Hu Changsheng juga heran dengan penampilan Ye Yuan, hanya saja dia tidak menunjukkannya. Dia menutup kedua matanya dengan ringan seperti biksu tua yang sedang bermeditasi. Namun, hati Hu Changsheng yang penuh kasih tergerak, dan dia merasa sangat kasihan pada Ye Yuan. Jenius seperti itu mungkin bisa lulus ujian Heaven Rank Advancement di masa depan dan menjadi murid dalam sekte awan tenang. Dia bahkan mungkin menghasilkan hasil yang cemerlang dalam kompetisi besar 10 negara dan dipilih sebagai murid inti dari sekte awan tenang. Tapi sekarang, Ye Yuan akan jatuh di jalan 9 surga. Bagaimana mungkin itu tidak membuat orang menghela nafas dengan menyesal? Dan yang menyebabkan tragedi semacam ini terjadi justru beberapa orang yang disebut sesepuh di depan matanya yang bermain politik. Bagaimana ini tidak membuatnya tidak senang? Oleh karena itu, Hu Changsheng yang selalu menjadi orang baik akhirnya meledakkannya. Iya, bahkan dengan penampilan spektakuler Ye Yuan, Hu Changsheng tidak menyangka Ye Yuan bisa melewati jalan 9 surga. Sebagai wakil dekan, dia secara alami mengerti lebih banyak daripada para siswa. Semakin jauh menyusuri jalan 9 surga, semakin menantang jadinya, terutama pada 333 langkah terakhir. Kesulitannya pada dasarnya mencapai tingkat ekstrim. Tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk melewatinya dengan wilayahnya saat ini. Kata-kata Hu Changsheng membuat sesepuh yang bermargalin itu tercengang. Apa yang bisa dia katakan?
bahwa dia lebih besar dari awan tenang bukankah itu mencari kematian? Saat ini, Ye Yuan sudah melakukan perjalanan ilusi. Dia saat ini berada di ruang penyempurnaan pil di Balai Pengobatan Raja Obat Alam Ilahi. Ruang penyempurnaan pil yang sangat luas sehingga bisa menjadi ruang pelatihan seni bela diri, puluhan kali lebih besar dari ruang penyempurnaan Feng Ruoqing, itu bisa disebut boros. Ye Yuan akan memperlakukan aspek lain dari dirinya dengan buruk dengan satu-satunya pengecualian dari ruang penyempurnaan pil ini dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Apapun yang terjadi, dia tidak akan memperlakukan dirinya sendiri dengan buruk atau berkinerja buruk dalam aspek ini. Karena alam dewa alkimia adalah tujuan seumur hidupnya. Kuali tanpa batas. Salah satu kuali pil terbaik di alam ilahi, itu dulunya adalah cinta terbesar Ye Yuan. Selain itu, berbagai alat pemurnian pil dan ramuan herbal semuanya ada di sini. Semuanya di sini sangat akrab. Ye Yuan menghabiskan lebih dari 300 tahun di ruang penyempurnaan pil ini. Bagi Ye Yuan, dia bahkan lebih akrab dengan ruang penyempurnaan ini daripada kamar tidurnya. Tidak ada cermin di ruang penyempurnaan pilnya, tetapi Ye Yuan tahu bahwa dia pasti memulihkan penampilan kehidupan sebelumnya. Penampilan lahir dari hati, alam ilusi ini sangat realistis. Itu benar-benar dapat menggali sepenuhnya hal-hal yang terkubur di dalam hatiku dengan sangat teliti. Meskipun aku tahu ini adalah dunia ilusi, aku tetap tidak ingin bangun. Ye Yuan menghela nafas secara emosional. Setelah Ye Yuan memasuki tahap kedua jalan 9 surga, dia tiba-tiba merasa kepalanya sangat berat. Setelah pusing, dia muncul di bekas ruang penyempurnaannya. Ye Yuan sudah memastikan bahwa dia memasuki alam ilusi hampir secara langsung. Alam ilusi mungkin terlihat sama sekali tidak berbahaya, tapi itu sangat berbahaya. Para siswa yang menjadi gila setelah menantang jalan 9 surga pada dasarnya kehilangan diri setelah gagal di tahap kedua ini. Rata-rata orang yang berkelana jauh ke dunia ilusi seringkali tidak dapat melepaskan diri darinya. Mereka akan tersapu ke dalam seketika, dan akhirnya, kehilangan diri mereka di dalamnya. Hanya seseorang dengan hati yang teguh yang bisa membebaskan diri dari dunia ilusi dan kembali ke kenyataan. Namun, proses ini sangat sulit, bahkan Mo Yuntian yang sangat kuat saat itu menghabiskan beberapa hari sebelum dia bisa bangun. Untuk berbicara tentang hati yang teguh, King Yunzi di kehidupan sebelumnya juga tidak sekuat itu. Namun, dia telah berubah secara dramatis hari ini dan menjadi berkali-kali lebih dewasa dari King Yunzi di kehidupan sebelumnya dalam hal mentalitas. Selain itu, hatinya untuk membalas dendam sangat kuat. Bagaimana dunia ilusi biasa bisa memikatnya? Tanpa berbicara tentang bagaimana Ye Yuan sendiri adalah master arai yang hebat, bahkan jika kekuatannya hari ini kurang dan tidak dapat memecahkan arai, masih sangat sulit bagi arai ilusi untuk membuatnya jatuh cinta pada mereka. Tidak peduli seberapa kuat jalan 9 surga ini, itu hanyalah formasi arai dari alam bawah, itu masih dianggap bukan apa-apa di mata Ye Yuan. Ini juga merupakan ketergantungan terbesarnya untuk berani menangani jalan 9 surga. Kecuali, melihat melalui dunia ilusi tidak berarti mampu menghancurkan dunia ilusi, dan juga tidak berarti kesediaan untuk menghancurkan dunia ilusi. Jalan 9 surga ini sangat luar biasa, untuk melihat langsung ke hati manusia. Bahkan seseorang seperti Ye Yuan tidak mau pergi begitu saja setelah melihat tempat ini penuh dengan kenangan berharga. Hal-hal ini telah menemani Ye Yuan selama 300 tahun. Setiap helai rumput dan setiap pohon dipenuhi dengan perasaan. Dengan lambaian biasa, kuali tanpa batas berubah menjadi kuali pil yang sangat kecil dan indah di tangan Ye Yuan. Perasaan ketika jari-jarinya bersentuhan dengan limitless cauldron persis sama dengan saat itu. Tentu saja akan persis sama, karena alam ilusi ini lahir dari pikiran batinnya. Jika waktu dapat diputar ulang, betapa hebatnya itu. Ye Yuan diliputi oleh emosi. Bab 97, Dong, Dong, Dong. Saat Ye Yuan tenggelam dalam emosinya, suara ketukan datang dari luar pintu. Apakah kamu di dalam sana, Yun Er? Suara familiar namun asing itu terdengar dari luar pintu. Ye Yuan tidak pernah bisa melupakan suara ini bahkan jika dia berubah menjadi abu. Karena itu adalah suara milik ayahnya, Ji Zhengyang. Zhengyang Zi dan King Yunzi hanyalah gelar dao yang dunia luar dedikasikan untuk mereka. King Yunzi dan ayahnya awalnya bermarga Ji. Di alam ilahi, setiap alkemis yang mencapai alam kaisar alkimia akan disapa dengan hormat dengan Zi. Memanggil langsung kaisar alkimia dengan namanya adalah tindakan yang sangat tidak hormat dan bisa membuat marah kaisar alkimia. Dan luasnya jaringan kaisar alkimia tidak terbayangkan oleh kebanyakan orang. Meskipun dia jelas menyadari bahwa dia saat ini berada di dalam dunia ilusi, Ye Yuan masih gemetar tak terkendali. Dengan santai menembakkan mantra, pintu ke ruang penyempurnaan pil secara otomatis terbuka memperlihatkan sosok Ji Zhengyang.
Melihat sosok familiar ini sekali lagi, mata Ye Yuan langsung menjadi lembab. Ji Zhengyang masuk dengan senyum tipis. Ketika dia melihat mata basah Ye Yuan, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Kenapa wajahmu berlinang air mata, Yun Er? Ye Yuan yang telah berubah menjadi Ji Qingyun sepenuhnya menyadari bahwa ini berada di dalam alam ilusi. Tapi dia masih tidak bisa menahan diri untuk tidak menjelaskannya. Ayah, ketika Yun Er sedang menyiapkan ramuan tadi, aku menggunakan melancholy gathering grass dan secara tidak sengaja membuat asap masuk ke mataku. Itu sebabnya aku seperti ini. Melancholy gathering grass adalah ramuan peringkat ke-9 dengan efek stimulasi yang sangat kuat, bahkan dengan status Ji Qingyun sebagai kaisar alkimia, jika dia terkena asap di matanya, dia juga akan menangis tanpa henti. Ye Yuan tidak tahu mengapa dia secara misterius muncul dengan kebohongan putih meskipun dia tahu betul bahwa Ji Zhengyang di depan matanya tidak ada. Seperti yang diharapkan, Ji Zhengyang tertawa ketika mendengarnya. Yun Er terlalu ceroboh, bahkan ayah tidak berani mengabaikan rumput pengumpul melankolis ini. Bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Ye Yuan diam-diam menerima ajaran ini. Ayah benar, lain kali Yun Er akan lebih berhati-hati. Ji Zhengyang menghela nafas dan berkata, "Oh Yun Er, ayah tahu bahwa kamu tergila-gila dengan dao alkimia, tetapi tidak hanya ada dao alkimia di dunia ini, mengurung diri di ruang penyempurnaan pil di semua waktu tidak akan berguna bagimu." Ye Yuan sekali lagi menjawab dengan hormat, "Jangan khawatir, ayah, Yun Er tahu kapan harus berhenti." Ji Zhengyang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu, oh kamu. Apa yang kamu ingin aku katakan tentang kamu? Dao alkimia tidak terbatas dan abadi. Bahkan jika kita mencurahkan seluruh hidup kita ke dalamnya, akan sulit bahkan untuk melihat sekilas 1/10.000 dari itu. Bahkan jika kamu benar-benar melangkah ke alam dewa di masa depan dan menjadi dewa alkimia, itu hanyalah awal yang lain. Ketika hidup, seseorang harus memperhatikan banyak hal lainnya. Kamu akan melihat bahwa luasnya dunia ini jauh melebihi imajinasimu ketika kamu melangkah keluar dari ruang pemurnian pil. Kamu harus belajar lebih banyak dari saudara magang seniormu tentang hal ini." Wajah Ye Yuan berubah setelah menyebut kakak magang seniornya. Niat membunuh di dalam hatinya secara tidak sadar membuncah tetapi dengan cepat ditekan. Ye Yuan saat ini tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Jika dia bahkan tidak memiliki sedikit kelihayan, bagaimana dia bisa berbicara tentang balas dendam? Seseorang harus tahu bahwa kekurangannya dibandingkan dengan kakak seniornya tidak terbatas pada ranah kultivasi, melainkan ia tertinggal dalam semua aspek. Dan apakah alam maya ini bukan tempat yang sangat baik bagi Ye Yuan untuk mengasah ranah hatinya? Meskipun dia tahu bahwa larik ilusi ini diaktifkan secara otomatis, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya, Ye Yuan masih tidak ingin mengungkapkan hal-hal yang terpendam di dalam lubuk hatinya. Pertama, itu untuk meredam alam hatinya. Kedua, untuk mempersiapkan segala kemungkinan. Lagi pula, asalnya terlalu mengejutkan. Jika bocor, mungkin sulit untuk tidak menimbulkan masalah besar. Dan kekuatan Ye Yuan saat ini jauh dari mampu melindungi dirinya sendiri. Namun, Ji Zhengyang tampaknya telah menemukan kilatan niat membunuh Ye Yuan dan sangat bingung. "Ada apa? Kamu punya konflik dengan kakak magang seniormu?" Ye Yuan tersenyum dan mengangguk. "Jangan khawatir, ayah, ini hanya pertengkaran kecil. Ini akan baik-baik saja setelah jangka waktu tertentu." Ji Zhengyang kemudian tersenyum dan berkata, "Jadi begitu, maka tidak apa-apa, keluarga yang damai akan makmur. Pertengkaran kecil dan pertengkaran baik-baik saja. Tetapi jika kalian berdua selalu memiliki konflik, balai Raja Obat ini cepat atau lambat akan menurun." Ye Yuan diam-diam menghela nafas. Ini lebih dari sekedar berkonflik satu sama lain. Bajingan ini membunuh master yang memberinya semua kemampuannya dan membesarkannya selama beberapa ratus tahun. Dia bahkan membunuh putra satu-satunya tuannya. Putra yang tidak berbakti seperti itu tidak dapat ditoleransi oleh langit dan bumi. Ji Changlan, ketika saya kembali ke alam ilahi suatu hari nanti, saya pasti akan menggiling tulangmu menjadi debu. Aku ingin tahu mengapa ayah datang mencari anak ini. Meskipun niat membunuh di hatinya mengepul ke langit, Ye Yuan tidak mengeluarkan sedikit pun. Ye Yuan tahu bahwa dia tampaknya telah menembus ranah hatinya. Setelah mendengar itu, Ji Zhengyang memukul kepalanya sendiri dan tersenyum kecut. "Kamu tahu, aku sudah tua dan bingung. Aku lupa tentang urusan yang tepat setelah berbicara denganmu. Ayah telah menyempurnakan pil ilahi setengah langkah dan akan mengadakan majelis agung apresiasi pil. Ketika pengunjung dari seluruh datang untuk memberi selamat beberapa hari nanti, kamu dan kakak magang seniormu akan mengatur semua masalah. Jangan memperlakukan tamu dengan tidak sopan." Mendengar ini, seluruh tubuh Ye Yuan gemetar. Baru saja, dia tenggelam dalam peristiwa masa lalu dan sama sekali tidak memikirkan jam berapa dunia ilusi membawanya.
Baru sekarang Ji Zhengyang menyebutkannya, Ye Yuan tiba-tiba terbangun. Apa yang disebut Majelis Agung Apresiasi Pil ini tepat ketika Ji Changlan mengungkapkan taringnya. Majelis Agung Apresiasi Pil apa ini? Ini hanyalah Majelis Agung Pembunuhan Ayah dan Diriku. Yang disebut pengunjung dari seluruh penjuru juga diatur sendiri oleh Ji Changlan. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Ji Changlan beroperasi selama beberapa tahun ini untuk tiba-tiba membawa puluhan Raja Ilahi. Dengan bagian dalam berkolusi dengan bagian luar, mereka dengan cepat meruntuhkan Balai Pengobatan Raja. Balai Pengobatan Raja juga merupakan kekuatan tingkat atas di alam ilahi. Hanya Raja Ilahi di bawah komando Zheng Yang Zi yang berjumlah lebih dari selusin. Tapi Ji Changlan telah menangani semuanya selama beberapa ratus tahun, menyebabkan Balai Pengobatan Raja segera berantakan. Ji Qingyun tidak menyadari dunia luar, jadi dia ditipu oleh semua yang terjadi. Bahkan setelah dia bereinkarnasi hari ini, dia masih tidak mengerti bagaimana Ji Changlan melakukan semua hal itu di bawah pengawasan pasangan ayah anak. Ketika dia memejamkan mata untuk menunggu kematian, dia diliputi penyesalan atas ketidakpeduliannya, tapi sudah terlambat untuk menyesal. Ji Zhengyang sudah mati dan daunnya menghilang. Oleh karena itu, tujuan keberadaan Ye Yuan dalam kehidupan ini adalah untuk melakukan dua hal. Hal pertama adalah membunuh Ji Changlan secara pribadi dan membalas kebencian yang sangat besar ini. Yang kedua adalah mencari tahu kekuatan apa yang mendukung Ji Changlan dari belakang. Ye Yuan percaya bahwa Ji Changlan tidak diragukan lagi tidak dapat melakukan ini sendirian. Ingin membatalkan sesuatu yang besar seperti Balai Pengobatan Raja, kekuatan di belakang Ji Changlan pasti sangat kuat sampai membuat orang-orang ketakutan saat melihatnya. Tapi jadi apa, jika dia tidak bisa membalas dendam untuk ayah? Lalu apa gunanya dia, Ji Qingyun bereinkarnasi? Dia, Ji Qingyun, menjalani hidupnya dengan bangga. Bagaimana mungkin dia bisa menjalani kehidupan tercela semacam ini? Bahkan jika membalas dendam lebih sulit daripada mencapai surga, Ji Qingyun akan tetap mencoba mencapai surga ini. Bukankah itu hanya berlatih seni bela diri? Karena Ji Qingyun dapat dilulukan sebagai alkemis yang paling dekat dengan dewa alkimia selama kehidupan sebelumnya. Dia bisa menjadi seniman bela diri yang paling mungkin melangkah ke alam dewa dalam kehidupan ini. Bagaimana mungkin jalan 9 surga yang kecil menggagalkanku? Ji Qingyun, dalam perjalanan menginjak-injak surga saya. Jangan khawatir, ayah, ini hanya masalah kecil antara kakak senior dan aku. Anak ini pasti akan bekerja sama dengan kakak senior dan menangani masalah penyambutan tamu dengan baik. Ye Yuan tersenyum dan berkata. Bahkan saat gelombang bergelombang mengepul di dalam hatinya, Ye Yuan dengan keras kepala tidak mengungkapkan sedikit pun. Ye Yuan bahkan tidak mengizinkan cacat sedikit pun di alam hatinya. Semakin seseorang menghadapi musuh yang kuat, semakin seseorang harus mempertahankan kemantapan kondisi hati mereka. Saat para ahli bertukar pukulan, yang diperjuangkan bukan hanya kekuatan fisik tapi juga kekuatan hati. Haha, kalau begitu aku bisa tenang. Ji Zhengyang tertawa terbahak-bahak dan berkata sambil tersenyum sambil membelai janggutnya. Bab 98, ada keheningan total di kaki puncak 9 surga. Ye Yuan sudah berdiri di langkah kelima selama 4 jam, sementara dia hanya menggunakan total 2 jam untuk menyelesaikan 333 langkah pertama. Para siswa melihat sosok itu di tengah gunung, dari keterkejutan awal hingga kegembiraan, lalu kekecewaan, dan terus hingga desahan penyesalan dan belas kasihan saat ini. Kekaguman turun dari titik tertinggi ke titik beku. Gaya terburu-buru Ye Yuan tanpa sadar memberi semua orang perasaan awal yang kuat tetapi akhir yang lemah. Tahap pertama terlalu cepat, tetapi tahap kedua gagal di awal. Perbedaan antara sebelum dan sesudah terlalu besar. Pada titik ini, tidak ada yang berpikir bahwa Ye Yuan bisa melakukannya lagi. Keyakinan mereka berangsur-angsur memudar seiring dengan berlalunya waktu. Berdiri selama 4 jam dalam satu langkah, masih ada 328 langkah di belakang. Bagaimana dia akan lulus? Bermain trik, dia pasti menggunakan beberapa tipu daya untuk mendapatkan keuntungan sebelumnya. Itu sebabnya semuanya berjalan lancar, Su Yubai mendengus dingin. Berdasarkan pengalaman masa lalu, tahap kedua dari jalan 9 surga bisa jadi merupakan alam ilusi abadi, dan turunan dari alam ilusi ini akan menjadi semakin menakutkan seiring dengan peningkatan langkah. Akhirnya, itu akan membuat orang tidak dapat melepaskan diri mereka sendiri. Ye Yuan sudah tenggelam begitu dalam pada langkah kelima, saya khawatir tidak ada harapan untuk menyelamatkan situasi ini. Zhang Songtao juga membuat komentar langka saat ini. Hu Changsheng menatap Ye Yuan dengan ekspresi serius. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dikatakan Zhang Songtao? Setelah bertahun-tahun meraba-raba, meskipun situasi spesifik di dalam jalan 9 surga tidak dapat dikonfirmasi,
mereka masih dapat menebak banyak hal sesuai dengan penampilan para siswa. Tanpa diragukan lagi, apa yang terdapat di tahap kedua ini adalah yang paling mudah dikonfirmasi. Karena hampir semua siswa yang selamat dari babak ini menjadi gila, jelas, mereka kehilangan akal di dalam alam ilusi. Dan di tahap kedua ini, yang sebelumnya jatuh ke alam ilusi, semakin berbahaya jadinya. Alam ilusi ini dapat terus berkembang karena diturunkan tanpa henti, semakin jauh, semakin realistis jadinya, dan semakin mereka tidak bisa melepaskan diri. Pada dasarnya, mereka yang terjebak dari awal seperti Ye Yuan hampir tidak memiliki kemungkinan untuk keluar dari dunia ilusi. Sayang sekali, seorang jenius puncak yang bisa menjadi sangat luar biasa benar-benar gagal di sini. Ye Yuan mungkin jenius, tapi orang seperti dia ditakdirkan untuk tidak berjalan jauh, karena dia gagal menahan diri. Ia terlalu tangguh, dan mudah rusak. Ye Yuan tidak tahu bagaimana mentolerir, itu sebabnya dia menantang aturan akademi, yang berakhir dengan kematiannya. Baginya, Lin Tiancheng ditakdirkan untuk menjadi karakter minor, akan ada ribuan cara untuk mengacaukannya sampai mati. Kenapa dia harus impulsif? Bubarkan kalau begitu, ayo pergi. Ye Yuan sudah putus asa, tidak mungkin dia bangun. Cukup banyak orang yang sudah kehilangan kesabaran dan keyakinannya dan pergi berkelompok. Di alam ilusi, Ye Yuan melihat Ji Changlan sekali lagi. Haha, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Adik junior, kakak ini menunggu lama sekali, ada semakin banyak tamu beberapa hari ini, aku sudah tidak tahan lagi. Jika kamu tidak keluar, aku akan melakukannya pergi ke guru dan mencuci tangan saya dari masalah ini. Melihat Ye Yuan, Ji Changlan tertawa. Emosi Ye Yuan agak kacau, melihat musuh besar ini lagi. Ye Yuan tidak dapat menjaga ketenangan pikiran meskipun ini berada di dalam alam ilusi. Ye Yuan memiliki metode untuk menghancurkan dunia ilusi, namun, dia tidak melakukannya. Dia tidak ingin mengubah arah yang dituju alam ilusi dan bertarung sampai mati dengan Ji Changlan, karena itu tidak ada artinya. Dia ingin memanfaatkan alam ilusi ini untuk memajukan alam hatinya. Ranah hati adalah sesuatu yang cepat berlalu dan muskil dan sepertinya sama sekali tidak berguna untuk kultivasi. Sangat sedikit seniman bela diri yang memikirkannya juga. Namun, Ye Yuan tahu bahwa ranah hati sangat berguna untuk jalan kultivasi seniman bela diri di masa depan. Itu bahkan menentukan sampai batas tertentu potensi dan batas seniman bela diri. Bagi seniman bela diri, alam hati adalah sesuatu yang mirip dengan menambahkan sayap pada seekor harimau. Jika dua seniman bela diri dengan kekuatan kultivasi yang sama persis bertarung habis-habisan, pemenang terakhir pastilah yang memiliki alam hati yang lebih tinggi. Bagi Ye Yuan, peningkatan kekuatan sekecil apapun sangat berharga. Maafkan saya telah membiarkan kakak senior menunggu terlalu lama. Ye Yuan dengan paksa menekan niat membunuh di dalam dirinya dan meminta maaf. Sejak kapan kita bersaudara begitu jauh? Kakak hanya bercanda denganmu. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Adik magang junior, aku tahu bahwa adik magang junior sedang mengejar dao alkimia yang hebat dan tidak suka diganggu oleh hal-hal duniawi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk mengambil apa yang bisa saya tangani. Kecuali, pertemuan kali ini sangat penting untuk balai pengobatan raja kita. Jadi saya tidak punya pilihan lain selain mengundang saudara magang junior keluar. Ji Changlan dipenuhi dengan ketulusan tanpa sedikit pun kemunafikan. Tidak ada yang bisa melihat melalui ambisinya yang liar. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, aku secara alami akan membantu kakak senior berbagi beban. Beberapa hari berikutnya, Ye Yuan mengikuti Ji Changlan dan mulai menyibukkan diri dengan berbagai masalah Majelis Agung Apresiasi Pil. Bahkan jika hal-hal ini adalah yang paling dia benci di masa lalu, Ye Yuan masih melakukannya dengan hati-hati, seolah-olah dia sepenuhnya tenggelam dalam alam ilusi dan menggantikan dirinya di dalam. Pertama-tama itu adalah dirinya sendiri. Ini sama sekali tidak menimbulkan tantangan bagi Ye Yuan. Majelis Agung Apresiasi Pil berjalan sesuai dengan rutinitas yang direncanakan. Kemudian Ji Changlan akhirnya mengungkapkan taringnya. Karena fakta bahwa mereka meminum racun selama Majelis Agung Apresiasi Pil yang membuat orang kehilangan kemampuan mereka untuk sementara, Ji Zhengyang dan Ji Qingyun saat ini sudah menjadi domba yang menunggu disembelih. Guru, jangan salahkan murid ini karena tidak punya hati. Murid ini juga tidak bisa menahannya. Ji Changlan mengarahkan pedang di tangannya ke arah Ji Zhengyang. Hati Ji Zhengyang mirip dengan abu mati. Dia menutup matanya dan berkata, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya berbicara lagi. Aku hanya berharap kamu bisa mengampuni nyawa Yun Er. Mendengar itu, Ji Changlan tersenyum sinis. Maafkan saya, guru yang terhormat, saya khawatir saya tidak dapat memuaskan keinginan Anda yang sekarat ini. Jika akar rumput liar tidak dicabut, mereka akan tumbuh lagi di musim semi.
Saya tidak ingin meninggalkan musuh dengan potensi seperti itu. Bakat adik junior Yun sangat mencengangkan. Selama dia diberi kesempatan, dia mungkin akan memiliki kekuatan untuk mengancamku setelah beberapa dekade. Selesai, Ji Changlan mengayunkan pedang panjangnya. Kilatan cahaya pedang melesat langsung ke arah Ye Yuan. Saat ini, tubuh Ji Zhengyang tiba-tiba bergerak. Dia memblokir cahaya pedang ini untuk Ye Yuan. Tanpa energi esensi untuk melindungi tubuhnya, tubuh Ji Zhengyang langsung dihancurkan oleh cahaya pedang. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa ilahi Ji Zhengyang tiba-tiba meletus dan menyapu Ji Changlan. Melihat situasinya, Ji Changlan melolong. Kamu orang tua bodoh yang menyedihkan, kamu benar-benar menyulut jiwa dewamu. Apakah kamu ingin jiwamu menghilang? Gemuruh, bentrokan yang ganas, jiwa ilahi Ji Zhengyang hancur. Sementara Ji Changlan juga memuntahkan seteguk besar darah. Jelas, dia juga menderita luka yang tidak ringan. Ye Yuan melihat pemandangan ini dengan dingin dan tidak menjadi gelisah juga tidak marah, bahkan tidak ada jejak emosi. Setelah mengalami sekali lagi adegan ini, yang terukir di tulang dan hatinya, itu setara dengan membuka luka di hatinya. Rasa sakit spiritual semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirasakan oleh kebanyakan orang. Namun, ketika alam ilusi mencapai momen ini, itu juga sangat berbahaya. Jika dia tidak bisa melewatinya, Ye Yuan tidak akan ada lagi setelah hari ini. Ji Changlan memegang pedang sambil mencengkeram dadanya dan berjalan menuju Ye Yuan selangkah demi selangkah. Jangan salahkan kakak senior, Junior Yun. Aku juga tidak bisa menahan diri. Berhati-hatilah di sepanjang jalan, kata Ji Changlan sambil berjalan. Ye Yuan memandang Ji Changlan dan tiba-tiba tersenyum tipis. Ye Yuan menyilangkan kakinya untuk duduk dan menutup matanya seolah dia benar-benar menyerah untuk melawan. Namun, saat Ji Changlan mendekat, aura di tubuh Ye Yuan berangsur-angsur menghilang. Sampai menjelang akhir, auranya tidak bisa dirasakan sama sekali, seolah-olah dia sudah mati. Dengan tebasan, seluruh dunia berangsur-angsur menjadi redup, lebih redup dan lebih berbahaya. Akhirnya, itu menghilang. Ye Yuan perlahan membuka matanya dan merasakan dunia nyata, bergumam pada dirinya sendiri. Apakah hati ini seperti air yang tenang? Bab 99, di dalam pavilion di seberang puncak 9 surga, Su Yubai berdiri dan menepuk-nepuk debu dari tubuhnya. Tidak ada yang bisa dilihat lagi. Ayo pergi, tidak ada harapan bagi Ye Yuan. Aku bahkan berpikir bahwa dia memiliki sedikit kemampuan, berani menantang jalan 9 surga. Pada akhirnya, dia hanya melewati 5 langkah di tahap kedua dan selesai. Aku juga tidak ingin menonton lagi, buang-buang waktu. Waktu untuk pergi, ayo semua pergi. Setelah sekian lama, ternyata itu adalah lelucon. Saya masih berpikir bahwa ada beberapa pertunjukan untuk ditonton. Setelah ditunggu sepanjang hari dia masih sama seperti yang lain. Su Yubai pergi, dan para tetua lainnya secara alami kehilangan minat dan berdiri satu demi satu. Mereka menyaksikan Ye Yuan berdiri di sana tanpa bergerak selama 4 jam, dan benar-benar sudah bosan. Sekarang setelah mereka yakin Ye Yuan tidak akan bangun, mereka merasa tidak perlu lagi menonton. Su Yubai berputar melewati meja batu dan memimpin kerumunan keluar dari pavilion. Baru beberapa langkah, tiba-tiba terdengar keributan dari para siswa di kaki gunung. Cepat, lihat, Ye Yuan bergerak. Dia sebenarnya sedang bermeditasi di tempat. Apa yang dia coba lakukan? Dia tidak berpikir untuk berkultivasi di tempat, kan? Atau apakah dia sudah gila? Apakah orang nekat seperti itu? Sepertinya tidak. Melihat penampilan ini, sepertinya lebih seperti berkultivasi. Tapi apa gunanya melakukan sesuatu seperti memeluk kaki Buddha pada saat dibutuhkan? Ye Yuan selalu melebihi ekspektasi saat melakukan sesuatu. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Tapi melihat penampilannya, dia seharusnya sudah lepas dari dalam dunia ilusi. Tapi dia hanya berjalan 5 langkah. Bagaimana dia pergi melewati anak tangga yang tersisa di depan? Tindakan Ye Yuan akhirnya membuat kerumunan yang frustrasi menemukan topik pembicaraan sekali lagi. Semua spekulasi menyebar di antara kerumunan. 3 orang, Huyan Yong, Feng Ruoqing, dan Feng Zero, yang awalnya sudah putus asa, akhirnya menghela nafas lega sekarang. Anak bandel ini benar-benar membuatku takut setengah mati. Aku bahkan mengira dia tidak akan pernah bangun lagi, Huyan Yong berseru dan menyeka keringat dinginnya. Feng Ruoqing, di sisi lain, terus memperhatikan Ye Yuan dalam diam, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Ada apa, Guru Feng? Apakah ada yang salah? Huyan Yong bertanya dengan rasa ingin tahu. Guru Huyan, apakah Anda merasa bahwa aura Ye Yuan kurang tepat? Huyan Yong merasakan aura Ye Yuan, dan benar saja, dia merasa ada sesuatu yang salah. Anak ini,
Mengapa aura tubuhnya menjadi semakin lemah? Mungkinkah terjadi masalah? Feng Ruoqing menggelengkan kepalanya, jelas, dia juga tidak bisa menjelaskan situasinya. Namun, persepsi mereka terkunci pada Ye Yuan, tetapi mereka menemukan bahwa aura Ye Yuan menjadi semakin lemah, dan semakin lemah sampai pada akhirnya, itu benar-benar langsung menghilang. Ketiga orang itu benar-benar terpana. Auranya menghilang. Mungkinkah dia sudah mati? Su Yubai jelas juga menemukan transformasi Ye Yuan. Tetua Lin tiba-tiba membuka mulutnya dan bertanya, "Tetua Su, bahwa aura Ye Yuan telah benar-benar hilang. Apakah dia sudah mati di jalan 9 surga?" Dengan kata-kata Tetua Lin, Su Yubai menjadi semakin yakin dengan idenya. Menghilangkan kegembiraan liar di hatinya, Su Yubai mengangguk dan berkata, "Meskipun situasinya agak aneh, auranya benar-benar telah hilang, sepertinya dia sudah benar-benar mati." Meremehkan Dewan Tetua. Hasil ini memang pantas, meninggalkan seluruh mayat dapat dianggap sebagai melepaskannya dengan enteng, Penatua Lin mencemooh dengan dingin. Haha, Dekan Hu sudah mengatakan bahwa ini adalah hak siswa, karena dia memilih cara kematian seperti ini, dan dia sudah mati sekarang, itu juga bisa dianggap Dewan Tetua telah menegakkan aturan akademi. Suasana hati Su Yubai saat ini ternyata sangat bagus dan sebaliknya berbalik untuk menghibur Tetua Lin. Meski prosesnya sedikit bertele-tele, Ye Yuan akhirnya tetap mati. Dia akhirnya membantu keluarga Su untuk menghilangkan bahaya tersembunyi ini. Di dalam pavilion, Hu Changsheng memandangi mayat Ye Yuan, menghela nafas panjang, dan juga bangkit untuk bersiap pergi. Mayoritas siswa peringkat surga dengan kultivasi yang lebih tinggi juga menemukan kondisi abnormal Ye Yuan. Setelah merasa kasihan padanya, mereka tanpa sadar diam-diam menghela nafas lega. Satu lontang sudah menghancurkan mereka sampai mereka tidak bisa bernapas. Dengan tambahan Ye Yuan yang lebih mengerikan, kehidupan mereka di masa depan akan menjadi lebih buruk. Tidak menyangka, aku benar-benar tidak menyangka, Ye Yuan benar-benar mati pada langkah kelima. Oh, Old Long, tidak peduli seberapa mengerikan Ye Yuan, dia sudah pinah. Kamu juga melihat teror dari jalan 9 surga. Apakah Anda masih akan menantang jalan 9 surga? Zuo Bugui berkata pada Longtang. Longtang menyipitkan matanya, jelas, dia tidak terlalu mempercayai kebenaran di depannya. Ye Yuan menerobos tahap pertama dengan sangat lancar, bagaimana mungkin dia bisa jatuh pada langkah kelima di tahap kedua? Ini terlalu tidak masuk akal. Mendengar kata-kata Zuo Bugui, Longtang mengangguk dan berkata, bahkan jika jalan 9 langit adalah gunung pisau atau laut yang menyala, sarang naga atau sarang harimau, aku masih akan menantangnya, entah aku berhasil atau aku binasa. Kamu benar-benar keras kepala, lupakan saja. Aku tahu kamu bangga dan sombong. Aku tidak akan bisa membujukmu, karena kamu memberiku peringkat pertama dengan kedua tangan, aku akan dengan baik hati terima itu. Tempat pertama, apa gunanya tempat pertama di Akademi Danwu? Jika kamu sangat menyukainya, ambillah, kata Longtang dengan acuh tak acuh. Kamu benar-benar diracuni, dia sudah mati, apakah kamu masih akan terus menonton? Tonton sebentar lagi. Aku terus merasa bahwa Ye Yuan tidak akan mati dengan mudah. Sejak kapan kamu menjadi seperti ini, Old Long? Dia jelas sudah. Apa yang terjadi? Saat keduanya berbicara, mereka tiba-tiba merasakan beberapa gerakan tidak teratur terjadi pada energi esensi di sekitarnya. Para siswa di kaki gunung sudah mulai bersiap untuk pergi ketika tiba-tiba, angin kencang bersiul, dan energi esensi di sekitar mereka mulai menipis. Apa yang terjadi? Puncak 9 surga adalah tanah dengan energi esensi yang sangat melimpah. Kenapa sekarang energinya menjadi sangat tipis? Mungkinkah seseorang menerobos? Ini Ye Yuan menerobos. Seseorang berteriak dari dalam kerumunan, menarik perhatian semua orang ke arah Ye Yuan sekali lagi. Hanya untuk melihat bahwa energi esensi di sekitar puncak 9 langit melonjak ke arah Ye Yuan dengan hiruk-pikuk saat ini. Dengan Ye Yuan sebagai pusatnya, itu membentuk badai energi esensi yang sangat besar, pusaran energi esensi. Aura Ye Yuan juga dengan cepat tumbuh lebih kuat. Huyan Yong dan Feng Ruoqing saling bertukar pandang dan melihat keheranan di mata pihak lain. Ini adalah hati seperti air yang tenang, Ye Yuan, dia benar-benar mencapai alam hati seperti air yang tenang, ini benar-benar tak terbayangkan, bahkan di antara alam pembentukan kristal, hanya ada sangat sedikit orang yang benar-benar mencapai tingkat seperti itu dari segi ranah hati. Ini adalah alam dari legenda. Ye Yuan hanya berada di alam ki esensi tingkat ke-6. Jadi bagaimana dia melakukannya? Huyan Yong menarik napas dingin. Mata Feng Ruoqing berkilat, jelas, dia juga berada di tengah keterkejutan. Sebentar lagi, itu tidak akan menjadi alam ki esensi tingkat ke-6 lagi, dia akan menerobos sekarang.
Bocah ini benar-benar terlalu mengejutkan, dia baru saja menerobos ke tingkat ke-6 alam esensi Qi beberapa hari yang lalu, dan sekarang, dia benar-benar akan melewati tahap kecil lagi dan langsung mencapai tingkat ke-7 alam esensi Qi, benar-benar menakutkan. Huyan Yong tercengang. Melihat bagaimana Ye Yuan sangat berbakat, dia juga merasa sangat senang di hatinya. Tidak peduli apa, hubungan Ye Yuan dengan akademi telah terjalin. Dia juga merasa sangat bangga karena seorang jenius keluar dari akademi dan Wu negara bagian Qin. Feng Ruoqing menarik napas dalam-dalam dan bertanya, alam Qi esensi tingkat ke-7, lihatlah jumlah energi esensi ini, Guru Huyan. Apakah hanya alam Qi esensi tingkat ke-7? Bab 100, hanya setelah mendengar apa yang dikatakan Feng Ruoqing, Huyan Yong tertegun. Merasakan pusaran energi esensi yang semakin liar, Huyan Yong sekali lagi terkejut. Perasaan pusaran energi esensi ini hampir mengejar menembus alam kondensasi roh. Energi esensi yang begitu keras, apakah Ye Yuan tidak takut dia akan dijejalkan sampai mati? Namun, Heart Like Still Water adalah ranah legendaris, mungkin Ye Yuan benar-benar bisa mencernanya. Berpikir sampai di sini, Huyan Yong tidak bisa tidak menantikannya. Hehe, bajingan ini benar-benar membuat orang terkejut berulang kali. Huyan Yong diam-diam bersemangat, namun, ekspresi Su Yubai saat ini tidak terlihat bagus. Dia awalnya sudah mengkonfirmasi kematian Ye Yuan, sekarang, Ye Yuan tidak hanya hidup kembali, dia bahkan mulai menerobos dengan memanfaatkan situasi. Hanya beberapa hari sejak dia menerobos ke tingkat ke-6 alam esensi Qi, dia benar-benar akan menerobos lagi. Saat ini, Su Yubai hanya bisa mengutuk bahwa Ye Yuan akan tercekik sampai mati oleh pusaran energi esensi kekerasan ini. Juga, Ye Yuan benar-benar mencapai alam hati seperti air tenang dari legenda di Jalan 9 Surga. Dia telah hidup begitu lama, dan dia bahkan tidak tahu apa yang disebut Heart Like Still Water, namun bocah 15 tahun seperti Ye Yuan benar-benar mencapai level seperti itu di alam hati. Setelah mengamuk, Su Yubai tiba-tiba merasakan gelombang kegelisahan. Dia tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan Ye Yuan 3 hari lalu. Aku akan mengingat ini, kamu bajingan tua, aku, Ye Yuan, akan membalas dendam hari ini 100 kali lipat di masa depan, aku pasti akan mengambil kepalamu dalam waktu 1 tahun. Kata-kata itu masih terngiang di telinga Su Yubai. Saat itu, dia hanya menganggapnya sebagai lelucon. Tapi sekarang, hati Su Yubai mulai gelisah. Dalam setahun, dia benar-benar tidak bisa melakukannya, kan? Berpikir sampai di sini, Su Yubai bergidik tak terkendali. Pusaran energi esensi liar mulai meraung dengan Ye Yuan sebagai pusatnya dan menyelimuti radius beberapa ratus meter. Para siswa merasakan bahwa energi esensi di sekitarnya hampir tersedot hingga kering. Ye Yuan memutar Spirit Bristle 9 yang ilahi art dan dengan rakus menyerap energi esensi yang mengelilingi puncak 9 surga. Auranya bisa terlihat jelas saat itu naik dengan cepat. Namun, Ye Yuan yang berada di jantung pusaran tidak bergerak sedikit pun, seolah-olah dia masih orang mati. Gerakan dan keheningan ini membuat semua orang sangat kontras, membuat mereka merasa situasinya sangat aneh. Namun demikian, apa yang paling dikhawatirkan orang adalah apa yang Ye Yuan coba lakukan. Pusaran energi esensi yang begitu besar benar-benar dapat membiarkan seorang seniman bela diri menerobos ke alam kondensasi roh. Apakah Ye Yuan ini mencoba menerobos langsung ke alam kondensasi roh? Di bawah wajah kaget semua orang, Ye Yuan menggunakan Heart Like Still Water untuk memutar Spirit Bristle 9 yang ilahi art. Efisiensi sebenarnya menjadi beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Dia dengan gila-gilaan memurnikan energi esensi untuk membawanya ke dantiannya. Ranah kultivasinya juga sedang dalam proses untuk terus meningkat. Terobosan kultivasi kali ini bukanlah Ye Yuan yang memulai terobosan, melainkan mengikuti secara alami setelah terobosan di ranah hati. Seperti kata pepatah, ketika air penuh, otomatis meluap, ini adalah logika itu. Setelah 15 menit, ranah Ye Yuan menerobos ke alam esens Qi tingkat ke-7 tanpa kejutan apapun, melangkah ke tahap minor terakhir di alam esens Qi. Namun, ini baru permulaan, pusaran energi esensi tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti, dan Ye Yuan terus memurnikan energi esensi tanpa henti. Terlalu gila, dia menyerap begitu banyak energi esensi dan hanya menerobos ke alam Qi esensi tingkat ke-7. Jika itu aku, itu mungkin akan cukup untuk mencapai alam Qi esensi tingkat ke-8. Ya, apa yang dia gunakan jelas bukan hukum kultivasi akademi. Tidak mungkin hukum kultivasi tier 3 akademi memiliki efek seperti ini. Ketika kamu membandingkan dengan orang, orang pasti mati. Ketika kamu membandingkan barang, barang pasti dibuang. Aku ingin tahu apakah aku bisa menjadi sehebat Ye Yuan jika aku mengembangkan hukum kultivasi yang begitu kuat.
Apakah kamu masih tidur? Jangan bicara tentang menumbuhkan hukum kultivasi Ye Yuan. Apakah kamu bahkan mampu mengolah hukum kultivasi Tier 3 Akademi? Hukum kultivasi tingkat tinggi sangat mendalam. Jika semua orang bisa mengolahnya, bukankah semua orang akan dapat naik ke alam ilahi? Itu benar. Tapi bagaimana Ye Yuan mencoba menerobos, melihat penampilannya? Apakah dia tidak akan menyerah jika dia tidak menerobos ke alam kondensasi roh? Awalnya, saya berpikir seperti itu juga, tetapi melihat kinerja saat ini, jumlah energi esensi yang diperlukan untuk menerobos ke alam kondensasi roh pasti mengerikan. Meskipun pusaran energi esensi ini sangat kuat, saya khawatir itu bukan tidak cukup baginya untuk menerobos ke alam kondensasi roh. Di bawah diskusi orang banyak, kultivasi Ye Yuan terus meningkat dan dengan cepat menerobos ke puncak tingkat ke-7. Kemudian, itu langsung menembus ke tingkat ke-8 alam esensi Qi. Setelah itu, momentum Ye Yuan tidak melambat sedikit pun. Auranya menjadi lebih kuat sampai dia menerobos ke alam Qi esensi tingkat ke-9 sebelum akhirnya perlahan-lahan melambat. Akhirnya, Rana Ye Yuan berhenti di puncak alam Qi esensi tingkat ke-9, hanya selangkah lagi dari alam kondensasi roh. Pusaran energi esensi tersebar, dan Ye Yuan perlahan bangkit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, dalam kehidupan sebelumnya, aku berkultivasi ke tingkat Raja Ilahi tanpa memiliki terobosan di ranah hati. Aku tidak berpikir bahwa sementara saya saat ini hanya di alam esensi, saya tiba-tiba akan memiliki terobosan seperti itu. Seniman bela diri menekankan pada energi esensi tetapi meremehkan ranah hati. Saya tidak berharap ranah hati benar-benar menjadi begitu penting. Mungkin persatuan manusia surga yang tidak berwujud dan muskil itu bahkan mungkin memiliki semacam hubungan dengan alam dewa. Ada juga perbedaan antara tingkatan di dalam ranah hati, kecuali tidak sesistematis alam kultivasi. Itu juga agak sulit untuk dipahami. Ranah hati dibagi menjadi 3 alam. Mereka masing-masing adalah Heart Like Still Water alias hati seperti air tenang, Heart Like Monolith alias hati seperti batu monolit yang tegak dan kokoh, dan Mythical Heaven Man Unity alias kemanunggalan manusia setingkat mitos surga. Ranah hati tidak bisa dilatih. Seseorang hanya bisa mengandalkan peluang keberuntungan dan pemahaman yang tercerahkan. Heart Like Still Water, mirip sumur tua tanpa riak. Itu mudah untuk dikatakan, tetapi kenyataannya, itu sangat sulit untuk dicapai. Dunia dilanda kekacauan dan kebingungan. Betapa mudahnya mencapai Heart Like Still Water ketika berada di tengah dunia persilatan. Mereka yang bisa mencapai ranah Heart Like Still Water mungkin tidak akan berjumlah lebih dari 10 di seluruh dunia tanpa akhir. Ye Yuan awalnya juga tidak berharap untuk menembus alam hati. Dia membenamkan dirinya di dalam dunia ilusi sehingga dia bisa berlatih ketika bertemu Ji Changlan di masa depan. Kekuatan Ji Changlan bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Bahkan jika dia berkultivasi ke tingkat ilahi King sekali lagi, Ye Yuan juga tidak percaya diri untuk bisa membunuhnya. Jika Ye Yuan tidak bisa tetap tenang dan fokus saat menghadapi Ji Changlan di masa depan, maka orang yang akan dikalahkan adalah dirinya sendiri. Pada kenyataannya, itu sudah sangat berbahaya bagi Ye Yuan untuk berurusan dengan ranah ilusi. Dia sudah hampir kehilangan dirinya sendiri. Namun, ketika Ji Zhengyang meninggal lagi karena melindunginya, sesuatu melintas di hati Ye Yuan, dan dia memahami hati seperti air tenang pada saat krisis. Begitulah cara dia memecahkan dunia ilusi dan keluar. Heart Like Still Water sebenarnya tidak begitu menakjubkan di alam ilahi. Seniman bela diri di tingkat Raja Ilahi pada dasarnya semua bisa mencapai alam ini. Tentu saja, kecuali Ye Yuan. Namun, Heart Like Monolith tidak begitu mudah dicapai. Menurut apa yang diketahui Ye Yuan, hampir tidak ada orang yang mencapai tingkat itu bahkan di antara Raja Ilahi dari alam ilahi. Adapun perkumpulan manusia surga yang mistis, Ye Yuan belum pernah mendengar ada orang yang mencapainya. Sepertinya orang yang menciptakan jalan 9 surga pernah mencapai tingkat ranah hati seperti air tenang di masa lalu. Dia menyatukan pemahamannya ke dalam ranah ilusi untuk membantu siswa merasakannya. Sangat mengesankan. Namun, dia bisa mengerti, karena sulit untuk memahami hati seperti air tenang ini jika seseorang tidak memiliki keberuntungan besar dalam mendapatkannya. Ye Yuan telah memuji jalan 9 langit ini lebih dari sekali. Ye Yuan harus mengakui bahwa kesulitan jalan 9 langit ini telah melampaui imajinasinya. Dia bahkan hampir kehilangan dirinya saat berada di alam ilusi, apalagi siswa lainnya. Bahkan para siswa yang berhasil melewati jalan 9 surga kemungkinan besar hanya memaksakan diri untuk melewatinya. Namun, mereka tidak dapat memahami esensi sebenarnya dari jalan 9 surga. Jalan 9 surga ini sebenarnya adalah harta karun yang sangat besar. Tahap tengah dari 333 langkah ini tidak lagi menjadi tantangan bagi Ye Yuan sekarang karena ranah hatinya telah menembus ke alam hati seperti air yang tenang. Dia bergerak dan langsung menuju ke tahap ketiga.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a